Shalom. Belum lama ini saya mendengarkan sebuah kisah dari seorang Paul Washer, seorang misionaris pendeta yang mengunjungi John MacArthur, juga seorang teolog pendeta yang terkenal begitu ya. Dan kunjungan tersebut terjadi ketika John MacArthur sudah berada dalam kondisi dying, sekarat, dan mungkin sudah tidak akan bisa lagi melanjutkan pelayanannya. Paul berdoa apa yang harus ia lakukan ketika bertemu John dalam kondisi demikian. Dan berikut saya kutip sedikit apa yang terjadi selanjutnya, seperti yang dikisahkan oleh Paul sendiri. Dan saya melakukan sesuatu yang jarang dilakukan kepada pria seperti dia, tetapi yang seharusnya dilakukan. Saya masuk dan berkata, "Dr. MacArthur, is it well with your soul? Apakah jiwa Anda baik-baik saja? Apakah Anda membaca firman Tuhan? Ceritakan kepada saya tentang kehidupan doa Anda. How is your communion with Christ? Bagaimana persekutuan Anda dengan Kristus?" Dan wajahnya hampir tampak terkejut, lalu dia tersenyum seolah-olah ingin mengatakan bahwa saya senang Anda bertanya. Saya sedang membaca Alkitab di sini, saya tetap berdoa, dan saya tetap percaya kepada Kristus. Dalam konteks kehidupan orang-orang dengan pelayanan yang luar biasa, pertanyaan Paul Washer bisa jadi dianggap ofensif atau tidak sepantasnya ditanyakan. Berani-beraninya bertanya seperti itu kepada orang yang sudah melayani bertahun-tahun, dihormati, luar biasa, dan memiliki pelayanan yang berdampak bagi banyak orang. Tapi seperti yang Paul Washer katakan, pertanyaan ini sebenarnya wajar diajukan kepada setiap orang yang mengaku dirinya murid Kristus. Kita pun perlu bertanya, setidaknya kepada diri sendiri. Is it well with my soul? How is my communion with Christ? Dan untuk menolong kita sekalian merefleksikan pertanyaan tersebut, perkenankan saya merujuk pada pembacaan Alkitab Matius 7, 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan orang-orang yang luar biasa ini, dan kita coba lihat karakteristik mereka. Pertama, mereka mengakui keberadaan Tuhan. Dalam konteks penulisan dan budaya pada zaman itu, penyebutan sesuatu dengan berulang hendak memberi penekanan tertentu. Replikasi kata Tuhan menggambarkan perasaan keterikatan emosional yang kuat. Paling tidak begitu anggapan mereka. Karakteristik yang kedua, mereka disebutkan melakukan banyak pelayanan yang luar biasa. Lagi-lagi ada pengulangan. Bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Mereka sangat yakin bahwa semua yang dilakukan dengan begitu hebat dan berdampak itu dilakukan dalam nama Tuhan. Tetapi Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di mana gapnya? Apa yang salah? Tentu perikop ini kita perlu lihat secara utuh, setidaknya dari Matius 7 ayat 12-27, di mana Tuhan menggambarkan beberapa perbandingan pengikut Kristus yang sejati dan yang palsu. Dan bahkan dari konteks keseluruhan khotbah di bukit. Pasal 5-7. Dan dengan spirit itu maka setidaknya dua hal yang perlu kita perhatikan bersama sebagai pengikut Kristus yang melayani dalam merefleksikan atau merespons pertanyaan, is it well with my soul? How is your communion atau relationship with Christ? Pertama, perihal melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini bukan sedang menunjukkan bahwa ada peran atau kontribusi manusia untuk masuk kerajaan surga. Perkara keselamatan semata-mata anugerah Tuhan. Tetapi yang
bicara tentang melakukan kehendak Bapa di sorga, ini sedang menunjukkan bukti iman dari seseorang yang percaya kepada Kristus. Orang Kristen yang otentik, yang tulus adalah mereka yang memiliki gaya hidup yang mengikuti kehendak Allah. Dan kalaupun ada kegagalan dalam melakukan kehendak Bapa, Roh Kudus akan menuntun mereka kembali. Mereka mengakui kesalahan, berbalik kepada jalannya, dan itulah murid-murid yang sejati. Mereka yang melakukan kehendaknya bukan hanya ucapan di bibir, tetapi melalui perbuatan. Itu adalah tanda pertobatan yang sejati, iman yang sejati, kasih yang sejati kepada Tuhan. Ketika Yesus menyebut mereka pembuat kejahatan, di sini maksudnya adalah lawless. Orang-orang yang hidupnya tidak memiliki atau tidak mau mengikuti aturan. Ini bukan soal menjadi legalistik, tetapi faktanya hidup dalam kerajaan itu memang ada aturan mainnya. Dan khotbah di bukit sedang memberikan panduan hidup kerajaan bagi para murid selama hidup di dunia. Bagaimana sikap hati kepada Tuhan, kepada firman-Nya, bagaimana memberi sedekah, bagaimana berdoa, bagaimana berpuasa, bagaimana pandangan tentang harta dan kepemilikan, bagaimana berelasi dengan sesama manusia, dan yang lainnya. Pertanyaannya, apakah sampai pada saat Yesus berkhotbah, orang-orang tidak berdoa, tidak memberi sedekah, tidak berpuasa, tidak membaca perintahnya, dan yang lainnya itu? Tentu mereka melakukan hal-hal itu juga, tetapi Yesus memberikan penegasan, koreksi, pengajaran yang benar tentang apa dan bagaimana melakukan kehendak Bapa, yang tidak sepenuhnya sama atau bahkan benar-benar berbeda dengan apa yang dipikirkan atau dilakukan orang-orang pada masa itu. Kita pun perlu berhati-hati, jangan-jangan kita juga tidak sepenuhnya paham dan melakukan kehendak Bapa, tetapi kita merasa sudah mengerti dan melakukan kehendaknya. Kedua, relasi personal dengan Tuhan. Kita bisa proklaim bahwa kita mengenal Tuhan, tapi yang lebih penting adalah apakah Tuhan mengenal kita. Bagaimana relasi personal kita dengan Tuhan? Apakah kita benar-benar merendahkan hati di hadapan-Nya, mengakui ketidakmampuan kita dalam banyak hal yang dikehendakinya? Apakah kita merasakan kebergantungan yang begitu tinggi dalam melakukan apa yang kita anggap sebagai bentuk pelayanan kepadanya? Apakah kita membenci yang Ia benci dan mencintai yang Ia cintai? Saya membayangkan ketika suatu saat murid-murid Kristus sejati berhadapan dengan Tuhan Yesus, di tengah segala kemuliaan dan kekudusannya, murid-murid tersebut bahkan tidak akan sanggup menuturkan keberhasilan-keberhasilan pelayanannya. Mereka tidak akan bisa boasting atau sombong dengan mengatakan kami sudah melakukan A, B, C, dan banyak lagi dalam namamu, demi namamu. Mereka tidak akan sanggup. Mereka akan tersungkur di hadapan tahtanya yang agung dan berkata dengan kegentaran, Tuhan, Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidupku. Tuhan, ampuni ketidakmampuanku melakukan kehendak-Mu. Dan kalaupun Tuhan menyampaikan atau mungkin mengapresiasi aktivitas pelayanan atau kebaikan yang murid-murid lakukan untuk Tuhan dan sesama manusia, mereka akan menjawab Dia, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Saudara-saudari, terhadap apa yang Tuhan lakukan untukmu, ingat selalu. Terhadap apa yang kamu lakukan untuk Tuhan, tidak perlu diingat sedemikian rupa. Saya ulangi sekali lagi. Terhadap apa yang Tuhan lakukan untukmu, ingat itu selalu. Terhadap apa yang kamu lakukan untuk Tuhan, kita tidak perlu ingat sedemikian rupa. Tuhan memberkati.